Shalom. Shalom. Masih 2 orang, saudara. Kelihatannya masih agak lemes, tapi tetap semangat ya dalam Tuhan ya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang menyertai setiap langkah kita. Allah yang menolong kita. Allah Immanuel kita. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Immanuel. Serta kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel. Yesus. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Oh Yesus. Kau harapan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Kami kuat bersama-Mu Tuhan. Kau Allah Immanuel kami. Dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Angkat tangan-Mu, sembah Dia, sembah Dia, Yesus. Engkau Immanuel. Kau Allah beserta kami Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya.
penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami kuat karena Engkau. Kami kuat karena Engkau, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Terima kasih Yesus. Kau harapan Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Yesus, Yesus. Kau dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel kami. Bersamamu kami kuat, bersamamu kami hebat, bersamamu kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan damai sejahtera yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk bersorak, kami siap untuk melompat, kami siap untuk bernyanyi demi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang katakan percaya dan percaya katakan, Amin. berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Allah dahsyat. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit. Dua, empat, mari melompat untuk Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku genap jiwa dan pengharapan, dah ku serahkan untuk
rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari melompat untuk Tuhan. 2 kapan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. apa yang kebesaranmu dan tak terpanding kekuatanmu Tuhan. Kau pegang bagiku genap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan. Mari angkat tangan kita ke atas. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Berikan aplaus yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya Allah kita hebat pagi hari ini? Semua percaya Allah kita hebat? Mari kita katakan Allahku hebat. Allahku hebat. Sekali lagi lebih keras, Allahku hebat. Allahku hebat. Haleluya, Tuhanku hebat. Amin. Dia hebat, mengalahkan segala lawan. Mari kita bersorak-sorai untuk Dia pagi hari ini. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja,
perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari kita pagi ini bersorak-sorai buat Allah kita yang hebat. Mari tepuk tangan di atas kepala. Kau yang hidup, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga Sekali lagi kita katakan, Yesus, Yesus, Tuhan pemenang. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis Kuasa dikalahkan. iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Allah. Tuhan kita hebat, amin. Mari kita silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan hampiri Tuhan pagi hari ini. Saya tahu rohnya ada di tengah-tengah kita. Dan dia mengharapkan hati setiap kita dipersembahkan pagi hari ini untuk Tuhan. Haleluya. Karyamu indah bagiku Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau persembahkan di mezbah-Mu. Kami bawa hati kami untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karyamu indah Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau
Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Ini penyembahan kami Tuhan, ini hati kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Haleluya. Hatiku, inilah persembahanku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Mari angkat tangan kita. Membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu,
sembah Kau Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan hatimu, berikan hatimu, berikan penyembahanmu Yesus. Ini jiwa kami, ini hidup kami, ini hati kami Yesus. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau Allah kami Tuhan. Amin. Tak ada yang lain dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama-sama katakan, di Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, hanya Yesus, Yesus. Harapan Tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari semua berdiri. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak Harapan hilang, akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, Oh Yesus, cinta Kau oh selamanya. Yesus, oh Yesus, kami sungguh mengasihimu Selamanya. oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama bersorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dahsyat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi hari ini bukan secara kebetulan. Walaupun kami tahu ini sebuah rutinitas ibadah yang kami kerjakan setiap hari Minggu, tapi di hari Sabat yang penuh dengan hikmat dan penuh sukacita pagi hari ini, kami menghampiri Engkau di hadirat-Mu. Kami ingin memberi pujian penyembahan tulus dari hati kami, hati yang menyembah, hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya ketika pujian penyembahan kami naikkan dengan sungguh-sungguh, firman-Mu katakan Kau bertahta di atas pujian orang-orang yang percaya. Dan kami yakin Tuhan, ketika Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan bertahta di atas pujian kami, maka ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di tengah kami. Siapapun yang datang ke tempat ini dengan sakit penyakit fisik, kami percaya Tuhan menyembuhkan
ada mujizat yang terjadi Tuhan. Siapapun yang datang dengan kelemahan-kelemahan fisik, Tuhan akan memberi kekuatan yang baru. Siapapun yang datang hari ini dengan tekanan hidup, dengan perasaan yang mulai lemah lunglai, dan mulai kami kehilangan kekuatan, kehilangan gairah di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan kami percaya, kami adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang dikuatkan kembali, digairahkan roh kami, untuk kami terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini dan kami rindu mendengar apa yang Tuhan mau katakan melalui firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Tolong ambil posisi duduk yang paling baik, yang jenengan rasa nyaman gitu, Boleh agak maju ke depan sedikit. Monggo maju sedikit tak apa-apa supaya di belakang lebih nyaman. Puji Tuhan, bagaimana kabar kita hari ini? Boleh senden, jenengan mau senden ya. Nah saudara-saudara, puji Tuhan, saya senang sekali bersama dengan tidak apa-apa. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudara di tempat ini, beribadah bersama di sini, dan sungguh sukacita yang luar biasa. Saudara-saudara, tadi pagi sekitar jam 3 kami baru nyampe di rumah. Kemudian secepatnya mandi dan alarmnya saya bunyikan. Tapi rupanya alarm buanter bunyinya yuk gak bangun-bangun, jam waget karena jam 6 pagi kami baru bangun. Dan saudara-saudara, puji Tuhan hari ini bersama-sama dengan panjenengan semua, dengan saudara-saudara, sukacita hari ini. Tolong lihat kiri kanan saudara, ada yang merengut, utang gampang lah nanti, tapi harus disaur ya, gampang tuh sudah disaur. Artinya saudara-saudara, ketika saudara ada di tempat ini, ayo kita nikmati hadirat Tuhan, sepenuh waktu kita, pikiran kita mau tujukan untuk Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur oleh anugerah Tuhan, selama 12 hari saya hanya mendampingi saja, mendampingi Ibu Gembala untuk bersama-sama ada di tanah perjanjian, dan saudara, sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan, bukan perkara kami diizinkan untuk berada di negara asing, tetapi yang jauh lebih indah adalah ketika Tuhan membawa kami, rombongan yang tidak besar, jumlahnya hanya 22 orang. Nah, karena di tempat yang sama, saudara-saudara, ada rombongan besar, Bapak Gilbert Lumendong beserta 100 jemaatnya. Kemudian ada yang namanya Pak Sopo kemarin yo, di televisi itu loh ya, dia bawa rombongan ratusan orang dan sebagainya. Kami hanya 22 orang, bukan soal jumlahnya, tetapi di tempat-tempat di mana kami berada hari itu kami diberikan kesempatan untuk nyembah Tuhan. Saudara, saya mau tanya jenengan, saudara-saudara masih percaya mujizat Tuhan? Masih percaya mujizat ya? Haleluya. Yakinkan di hati kita, di pikiran kita, Tuhan itu masih bermujizat. Amin Bapak Ibu. Ibu Gembala mendapat mujizat, saudara. Gunung Sinai yang ada di Mesir itu bukan gunung yang terlalu tinggi, tidak. Hanya kira-kira 2.750 meter saja dari permukaan laut, ya meh 3 kilo ya. Jadi itu bukan perjalanan yang cukup panjang, tapi masalahnya dia tidak jalan datar, kali ini mesti naik ya, dan gunungnya terjal. Waktu itu Ibu Gembala faktanya mau berangkat saja sudah kesakitan kakinya karena ngalami sedikit osteoporosis di tulang di kakinya. Biasa ya, ibu-ibu di usia tertentu rupanya sudah mulai kena osteoporosis, itu wajar karena ya pengeroposan tulang ya, dan lebih sering dialami oleh ibu-ibu yang sudah di atas 50 tahun. Di sini buat nonton nggih. Wah, tetap sehat ya. Nah, kebetulan Ibu Gembala itu enggak suka minum susu sejak dari kecil sampai hari ini, walaupun sampai hari ini enggak besar sih, ya enggak tinggi-tinggi ya. Tapi pengaruhnya adalah ada sedikit osteoporosis, dan itu membuat enggak bisa membayangkan bagaimana bisa
berjalan menanjak mendaki ke gunung yang disebut Gunung Sinai, tempat di mana Musa melihat ada semak belukar yang terbakar, yang ada apinya tapi tidak terbakar. Tempat di mana Tuhan Allah memberikan 10 hukum atau perintah Allah, ya, 2 loh batu kepada Musa. Dan ya apa caranya ya? Memang disediakan onta, saudara-saudara, ya. Tapi untuk berjalan dari satu tempat di mana memang betul-betul tidak bisa menanjak lagi karena sangat terjal, maka onta harus berhenti. Ya, dan perjalanan turun tidak disertai dengan onta. Ingat 2750 meter. Itu bagi seorang pendaki tidak ada artinya, tapi bagi seorang gembala ya yang tidak pernah mendaki, tidak pernah berjalan jauh, kemudian dalam kondisi lutut kena osteoporosis, rasa-rasanya tidak mampu, tidak kuat. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara. Saya memang gandeng Bu Gembala pelan-pelan, tapi faktanya mulai dari satu tempat di mana kami memulai pendakian sampai akhirnya di puncak, dan di sana kami mulai nyembah Tuhan. Ya, kemudian turun lagi ke bawah. Dan itu perjalanan yang cukup panjang, sampai di bawah mesti meraba-raba karena tidak ada lampu, sampai akhirnya ada di bawah dan kakinya disembuhkan oleh Tuhan. Saudara masih percaya mujizat Tuhan? Yang percaya boleh katakan amin. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ajak saudara-saudara untuk melihat Alkitab, ya, cukup panjang hari ini. Ada kira-kira waktu 2 jam yang diberikan untuk saya menyampaikan firman. Ya, kita lihat Kejadian 12 ayat 8. Wamine rapu enak. Kini rawang burine kelenteng ora kaya ngono. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu Abraham ini mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan, dan ia mulai memanggil nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan apa yang Abraham kerjakan. Abraham ini manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Tapi dia melakukan sesuatu yang berbeda barangkali dengan kita. Tapi kita punya kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Abraham, sehingga berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham sebenarnya juga adalah bagian menjadi berkat dari setiap kita anak-anak Tuhan. Sungguh seperti ini Bapak Ibu Saudara, bisa nolong saya pemain keyboardnya, ya. Nah, saudara-saudara, yang pertama adalah Abraham ini mendirikan mezbah bagi Tuhan. Sama seperti firman Allah katakan, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah itu tempat persembahan. Saya mohon maaf saudara-saudara tidak bisa memberikan PowerPoint hari ini karena jam 3 tadi pagi baru nyampe dan tidak sempat. Ya, meminta tolong Mas Bram membuatkan PowerPoint-nya. Sebenarnya ada tempat-tempat yang cukup bagus, spot-spotnya di mana foto itu bisa ditampilkan dan saudara bisa melihat apa yang disebut sebagai mezbah yang pernah didirikan oleh Abraham dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Bentuknya bagaimana, jenengan akan tahu. Ya, minggu depan mungkin akan mulai diperlihatkan. Nah, saudara, Abraham ini mendirikan mezbah bagi Tuhan, setumpukan batu-batu yang cukup besar, didirikan berbentuk setengah lingkaran, kemudian di sanalah Abraham ini mulai memberikan korban bakaran. Jadi dipersembahkanlah kambing atau domba yang terbaik, kambing atau domba yang terbaik, yang terpilih dari antara kambing domba yang dimiliki oleh Abraham. Dipilihlah yang terbaik, ya. Kemudian dibakar di sana. Dan apinya ini sampai ke hidungnya Tuhan. Artinya Tuhan membau, ya, menikmati korban bakaran yang diberikan oleh Abraham dengan tulus hati. Karena memang perjanjian lama memberikan aturan seperti itu. Sekarang buatan perlu malih. Jenengan dan saya sebagai anak-anak Tuhan di zaman perjanjian baru, di zaman anugerah ini, kita tidak diberi kesempatan, tidak perlu lagi memberikan korban persembahan.
Karena kalau harus memberi kambing, memberi sapi, memberi domba itu tidak sedikit harganya. Ya. Tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita tidak perlu memberikan persembahan korban bakaran. Yang saudara dan saya perlu berikan adalah hidup kita ini sebagai korban bakaran buat Tuhan. Nah saudara-saudara, mezbah itu tempat di mana Abraham ini memberikan korban bakaran. Tempat di mana Abraham berdoa, tempat di mana Abraham menyembah Tuhan. Seperti yang jenengan dan saya kerjakan hari ini. Ya. Arti yang sederhana adalah tempat di mana kita ini bersekutu dengan Tuhan. Gereja ini hanyalah tempat yang dibangun oleh manusia. Tapi yang lebih penting adalah di tempat ini jenengan dan saya sedang belajar untuk nyembah Tuhan. Tidak perlu melihat kiri kanan muka belakang, mari kita mulai menyembah Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, itu kesempatan kita. Tidak dimiliki oleh Abraham waktu itu. Nah saudara, Abraham ini mendirikan mezbah. Dimanapun dia mengadakan perjalanan, sebenarnya perjalanannya tidak cukup jauh saudara-saudara. Tapi 40 tahun itu waktu yang dimiliki oleh Musa untuk membawa umat Israel dari tanah Mesir ke tempat perjanjian. Kemarin kami diberikan kesempatan untuk melihat langsung tempat-tempat di mana Musa dan tokoh-tokoh seperti Abraham, ya, karena dia memberikan korban bakaran anaknya yang tunggal, siapa namanya Bapak Ibu, saudara masih ingat? Ishak, dipersembahkan di pegunungan Muria. Di sana kami diajak untuk melihat langsung bagaimana tempat-tempat yang pernah menjadi bukti sejarah secara arkeologi. Di sanalah Abraham, di sanalah Musa. Perjalanan yang sebenarnya tidak cukup jauh. Tapi 40 tahun itu waktu yang dibutuhkan oleh Tuhan untuk membentuk bangsa Israel. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kembali ke Abraham ini. Setiap kali Abraham mengadakan perjalanan, satu waktu dia pasti akan berhenti di satu tempat dan mulai mendirikan mezbah. Dan mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Mezbah ini penting, Abraham menyadari pentingnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Dan caranya yang seperti ini loh saudara-saudara, yang membuat hatinya Abraham itu penuh dengan dan tentram. Jenengan agak sulit membayangkan ya. Kalau hidup kita di sini saudara-saudara 12 hari itu bukan waktu yang cukup untuk segera menyesuaikan lidah saya, lidah bude, lidah tante ini untuk bisa menikmati makanan yang mereka hidangkan sebagai makanan harian mereka, masih sulit. Bahkan sampai perjalanan pulang kemarin pun rasa-rasanya enak. Glegeken minyak zaitun. Ndak enak wis to. Diapa-apane enakan sego pecel, enakan tempe, enakan rawon ya. Enakan nasi goreng daripada makanan mereka ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi itu upaya kami untuk berusaha untuk menyesuaikan tetap saja agak sulit. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah saudara-saudara, daerah di sana itu tidak seperti yang panjenengan dan saya pikirkan. Jauh lebih sulit rasanya. Hidup di padang belantara, di padang gurun. Hidup dengan suku Bedui. Suku Bedui itu suku yang berpindah-pindah, nomaden di daerah di negara Mesir. Dan itu tempat di mana anak-anak Tuhan, tempat di mana Abraham, tempat di mana Musa berada dan membawa umat Tuhan menyembah Tuhan. Nggak penak babar belas, bukan cuma makanannya, tempatnya di padang gurun. Ketemu dengan onta, ketemu dengan suku Bedui yang gak pernah mandi, ceritanya begitu. Sikat gigi juga jarang, ya. Dan mereka suka malak kami, para turis juga suka dipalak. Memang hanya butuh tips kira-kira $1 atau $2. Ya. Tapi rasa-rasanya enggak enak gitu tempatnya, lebih enak di Blitar. Ya, swear Bapak Ibu. Ya. Jadi di tempat yang seperti itu, Abraham maupun Musa dan tokoh-tokoh yang lain selalu mendirikan mezbah. Kenapa? Mereka nyadari lewat mezbah korban bakaran ini mereka bersekutu dengan Tuhan. Dan ini pentingnya, menjaga kedekatan pribadi kita dengan Tuhan. Setiap perjalanan dari Malang ke Blitar atau Blitar ke Malang dan sebaliknya, perjalanan yang sekarang akhirnya dalam 1 minggu harus saya tempuh 3 kali. Hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu pagi sampai Minggu malam. Itu perjalanan yang tidak panjang, kira-kira 2,5 jam saja.
Dan itu menjadi kesempatan yang sering saya gunakan untuk ketemu dengan Tuhan. Lewat waktu yang sederhana itu. Waktu saya nyetir mobil dan pulang pergi. Itu waktu yang untuk saya gunakan untuk nyembah Tuhan di mobil. Bisa loh Bapak Ibu. Saudara-saudara, waktu kami ada di sana memang ditunjukkan tempat-tempat di mana. Tapi yang penting bukan soal arkeologinya. Bukan soal tempat-tempat wisata atau bersejarahnya. Di tempat itu kami diajar untuk nyembah Tuhan. Ketemu dengan Tuhan, memang seperti ada ikatan emosional rasanya ya. Waktu pendamping rohani menyampaikan ini loh tempatnya, ini loh tempatnya. Kemudian kita diminta untuk membayangkan, sekedar membayangkan. Tapi di situ kami bisa nyembah Tuhan. Dan saudara-saudara, betapa pentingnya penyembahan itu. Mezbah itu sarana kita nyembah Tuhan. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang membuat kita jadi kokoh berdiri teguh dalam menjalani hidup yang saudara dan saya lakukan. Kecuali bersandar pada Tuhan. Jenengan mau bersandar dengan kekuatan kita, dengan keuangan. 22 orang yang berangkat kemarin hanya kami, sing kulite ireng, sing wong Jawa. Selebihnya 20 orang kulitnya putih semua, mripate sipit kabeh, rambutnya rata-rata ibu-ibunya merah, bajunya enggak ada yang murah. Dan lebih mengagetkan ketika di sana, kamilah orang yang belanja dengan uang tersedikit, gaji saya 1 bulan, hanya sekitar 4,5 juta, ditukarni dolar. Dan itu tidak banyak, sekitar 247 dolar kira-kira. Tidak terlalu banyak, sama sekali tidak banyak. Karena faktanya orang-orang yang bersama kami, bahwa uang itu duduk duduk 5 juta minimal belanja mereka setelah mereka urut, setelah mereka bayar. Rata-rata paling sedikit 60 juta kalau dirupiahkan. Duitku cuma 4 juta, 4 juta 500. Mereka minimal belanja 60 juta. Jenengan bisa bayangkan, ratusan juta yang ditukarkan dolar mereka bawa ke sana. Sing mripate sipit 20 orang, sing kulit ireng cuma 2 orang, cuma kami berdua. Jenengan bayangkan, kami delongap nek mereka, karena barang-barangnya mahal. Kalau dikuruskan rupiah, kalau ya seberapa sih uang segitu. Yang kami nikmati adalah di tempat-tempat itu kami bisa nyembah Tuhan. Itu yang paling penting buat kami. Kami bisa nyembah Tuhan di sana. Dan saudara, kalau mereka datang dengan uang ratusan juta, kemudian membelanjakan dengan bangga urusan mereka. Tapi yang penting ketika kami punya kesempatan ke sana, pertama yang kami sadari itu anugerah. Ya, keberangkatan ke sana minimal satu orang 43.700.000. Duit sopo. Kami berdua sudah berapa? Artinya sudah hampir 100 juta untuk membiayai perjalanan kami. Satu orang jemaat Tuhan di Malang digerakkan Tuhan. Ya. Jemaat yang digerakkan Tuhan ini ngomong, Pak Gembala ini gembala yang ke-7 di gereja kami GSC Emmanuel. Tapi baru kali ini Tuhan menggerakkan hati saya mengajak Bapak Ibu Gembala ke Tanah Perjanjian. 6 gembala yang lain tidak pernah diajak, uangnya berlimpah Bapak Ibu. Ketika kami di sana pun dia lagi nulis-nulis, tak inceng sidik, lu 3 miliar. Masuk ke kantong pribadi, lu 3,2 M. Buat dia itu hal yang biasa. Dengan kelimpahan uangnya, tapi dia rasa kok tidak digerakkan ya, memberkati Bapak Ibu Gembala yang sebelumnya. Kehadiran kami yang hanya 3 tahun di sana, rasanya bukan soal satu orang ini yang digerakkan Tuhan, tapi mungkin sudah waktunya, sudah saatnya Tuhan. Memang saya kedua kalinya ke Israel, walaupun semuanya berkat Tuhan. Dari awal dulu juga semuanya berkat Tuhan, sampai hari ini saya belum tahu siapa yang memberkati saya ke Israel yang pertama kali 13 tahun yang lalu. Bukan soal kesananya, yang penting saudara-saudara, ketika kami ada di sana kami belajar nyembah Tuhan. Jenengan bisa bayangkan, siapa yang pernah naik perahu getek nek gini ya, jenengan nyebrang dari Pundi Yudi itu Kunir ya, menuju ke Ngunut. Pernah naik perahu gedek kan,
Saya beberapa kali lakukan itu. Nah di sana kebetulan tidak sependek itu. Di Danau Galilea kami naik kapal dan di sana mendengar puji-pujian. Hanya mendengar puji-pujian rohani, lagu rohani Indonesia. Tiba-tiba roh kami digerakkan Tuhan untuk menyembah. Di sana kami sujud nyembah Tuhan. Di perahu itu kami nangis nikmati hadirat Tuhan. Jadi dimanapun tempatnya, kita bisa datang menyembah Tuhan. Mungkin hanya kami berdua yang rasa-rasanya. Karena justru kami, pembimbing rohani kami saja pelongo-pelongo. Dia yang menciptakan lagu ini loh. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Itu pembimbing rohani kami, pencipta lagu ini, Pendeta Aven dari Malang. Ya, dia saja pelongo-pelongo lihat kami menyembah Tuhan. Ya, bukan nyembah terus nangis, ya karena kelingan. Yurek kono bonjone aku mek 4 juta. Kono ratusan juta, bukan gitu ya. Tapi betul-betul kami nikmati hadirat Tuhan. Di sana kami bisa nyembah Tuhan, dimanapun sebenarnya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu ini, saat kita mulai nyembah Tuhan seperti Abraham, dia mendapat kekuatan yang baru. Dia tidak gampang ngeluh, dia tidak gampang menyerah. Abraham ini terus berjalan maju sesuai dengan janji Tuhan. Memang janji Tuhan tidak sepenuhnya membuat janji Tuhan itu kadang-kadang menggairahkan roh kita, tapi faktanya yang jenengan alami di sekitar kita banyak tantangan. Nah saudara, bagaimana sih dengan hidup kita sekarang? Jenengan jalani hidup sekarang rutinitas biasa. Besok saya akan kembali ke rutinitas saya sebagai seorang guru, seorang pengajar, kembali kumpul dengan teman-teman yang semuanya muslim, yang kebetulan sama-sama menjalankan ibadah puasa Ramadan beberapa waktu ini. Kembali ke posisi yang semula, sama seperti jenengan. Bedanya Bapak Ibu, gimana dengan rutinitas yang berulang-ulang ini? Jenengan bosan? Mulai bosan? Mulai rasanya hidup tanpa tujuan, ya. Sudah waktunya kita bangun mesbah Tuhan sekarang. Sudah waktunya bangun mesbah Tuhan. Bukan sekedar ngomong, tapi ngalami Tuhan secara pribadi. Yang jenengan butuhkan hanya bersendirian dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, di mobil saya bisa nyembah Tuhan. Saya tidak pernah nutup mata di mobil, 14 lebih. Tapi saya bisa menikmati hadirat Tuhan di sana. Gak usah ngomong nih di mobil. Jenengan di rumah sendiri, ibu-ibu, selesai bekerja, masuk kamar nyembah Tuhan di sana. Atau enggak usah nyembah, enggak usah masuk kamar, dimanapun jenengan bisa temui Tuhan kok ya. Kemarin di perjalanan di bis, sementara di bis, kami bisa loh nyembah Tuhan. Hanya mendengar lagu rohani, tiba-tiba roh kami, saya yakin itu bisa dialami oleh setiap kita saudara-saudara. Kalau jenengan mulai mengalami keletihan hari-hari ini, gairah hati kita, roh kita mulai padam. Kita hanya perlu bersandar sama Tuhan, perlu bersandar pada Tuhan. Bangun mesbah itu artinya kita memberikan waktu khusus dengan Tuhan. Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bukan betul-betul duduk barangkali, tapi memberikan waktu khusus dengan Tuhan. Coba saya tanya, kapan terakhir kali jenengan nyembah Tuhan dan menikmati hadiratnya? Betul-betul ngalami Tuhan secara pribadi. Nangis itu bukan tanda kelemahan. Saya laki-laki yang dulu dibentuk dari sebuah kondisi yang sangat keras. Bapak saya seorang tentara. Aku wis gede yo pernah diajar karo bapakku. Padahal bapakku ora ketemu aku 10-an tahun. Saya kenal bapak saya kan waktu saya SMA. Aku pernah diajar mbek sabuk tentarane bapakku wis rada tuwek. Tapi jenenge tentara, ya. Keras orangnya.
pantang rasanya. Jadi namanya Markus sejak kecil nangis itu pantang rasanya. Saya dididik sangat keras, ditolak dari sejak saya lahir. Sampai saya kenal orang tua pun waktu saya SMA. Dan saudara-saudara, rasanya hidup ini membuat saya menjadi orang yang keras hati. Memang pendiam, nek ngomong nyelekit, jarang ngomong, jarang kumpul mbek orang. Ya, saya orangnya sangat minder. Ya, gampang curigaan mbek orang dan sebagainya. Itu sebelum saya bertobat jadi anak Tuhan. Keras orangnya, ya, pantang nek namanya nangis. Tapi ketika saya ketemu dengan hadirat Tuhan, siapapun saudara dan saya, meneteskan air mata, tanda kita menikmati hadiratnya. Itu bukan hal yang cengeng, bukan. Justru bukti kekuatan jenengan kita ayo berhenti dari hiruk pikuk bingar-bingarnya dunia ini. Jenengan punya rutinitas apa, jenengan nek mau ngendikan ya, iya Pak Markus enak pendeta, kari ngomong, kari khotbah. Nanti persembahan dari jemaat datang. Saya kan juga seorang PNS, seorang pegawai negeri, seorang yang harus bekerja secara profesional. Tuntutannya cukup banyak ya Bu Puji, tidak seperti guru dulu. Zaman sekarang usia saya sudah 50, ya baru 50, sampai 53 tahun nanti di tanggal 7 Agustus. Tapi kan artinya usia yang tidak produktif lagi katanya. Tapi tetap harus untuk ngikuti perkembangan zaman sekarang yang serba digital. Kadang-kadang itu melelahkan, sama dengan hiruk pikuknya dunia ini, sama dengan aktivitas jenengan. Ini waktunya kita datang nyembah Tuhan. Yuk kita berdiri sama-sama. Saudara-saudara, yang perlu saudara dan saya lakukan adalah masuklah dalam hadirat Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Buka pikiran dan hati kita ini, ya. Di mezbah Tuhan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Di mezbah kita Tuhan kita sungguh-sungguh bisa ketemu dengan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Saudara butuh kekuatan yang baru. Saya tidak peduli dengan ini mau apa namanya. Ini namanya apa lagi? Acara apa ini namanya? Ini acara apa namanya? Praise worship. Ya, praise worship. Mungkin dibatasi oleh waktu, saya tidak peduli soal pembatasan waktu. Bukan saya tidak peduli dengan waktunya. Tapi saudara kalau kita mau ngerti betapa pentingnya hadirat Tuhan. Kadang-kadang di gereja kita bisa nyembah Tuhan sepanjang waktu. Ya. Tanpa harus mendengar firman. Kadang-kadang kita perlu mendengar firman dan mulai nyembah Tuhan. Ya. Nanti ada break memang ya saudara. Tapi saya tidak akan mengajak saudara melewatkan kesempatan ini. Saudara butuh kekuatan dari surga. Saudara butuh tenaga, butuh semangat, butuh kekuatan yang tidak terbatas sekarang. Ada waktunya saudara dan saya di satu titik mana saudara kehabisan energi, kehabisan kekuatan. Ini berbahaya. Saudara jangan berhenti di tempat itu. Perjalanan saudara masih cukup panjang. Perjalanan hidup kita masih cukup panjang. Di depan kita masih cukup panjang jalannya. Dan kita butuh dukungan dari sorga. Saudara, Tuhan tidak ingin gagal saudara melangkah dan berhenti di satu titik. Saudara dan saya butuh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya perlu Tuhan. Nah bagaimana sekarang? Mulai saudara memberikan waktu kita, memberikan hati kita. Mari kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian kita, pengagungan kita. Mari belajar menyerahkan beban hidup kita, pergumulan kita di mezbah Tuhan. Ini waktunya, ini saatnya. Jangan terikat dengan waktu. Ini saat yang tepat saudara datang ke hadirat Tuhan. Taruh semua impian, cita-cita saudara. Alami Tuhan. Jangan dari kata orang. Jangan bangga dengan kesaksian orang. Tapi benar-benar alami Tuhan. Saudara akan dikuatkan, saudara akan disegarkan kembali. Saudara perlu kekuatan yang baru, oksigen yang baru. Mengalir dari tempat yang maha tinggi. Ini waktunya saudara. Alami Tuhan, masuk di hadirat Tuhan. Saudara akan dimampukan meneruskan perjalanan hidupmu bersama dengan Tuhan. Mulai masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Sembah
sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, jangan ke kiri kanan, muka belakangmu. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Kami menyembah sebab kami tahu kekuatan kami hanya di dalam-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, hari ini saudara mengalami kelemahan. Fisik saudara mulai lemah. Kekuatan saudara mulai hilang. Rutinitas yang saudara alami. Berdoa masih, baca firman masih. Tapi rasanya rohmu tidak bergairah. Gairahmu mulai hilang. Yang saudara butuhkan adalah masuk ke hadirat Tuhan. Bangun mesbahmu di hadirat Tuhan. Sembahlah Tuhanmu. Senangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahanmu yang tulus. Oh haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Jalan mana yang saudara tidak ngerti? Jalan yang harus saudara pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah, yang menggendongku. Tanganmu membelai, Allah yang membelai dan memberi kekuatan, menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Bersama katakan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Mari angkat tangan kananmu kepada Tuhan dan bersama-sama katakan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi mari katakan, janjimu Tuhan seperti fajar pagi hari. Kami pegang janjimu Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi tidak perlu melihat ke kanan kiri muka belakang, kepada saudara saja yang hari ini engkau benar-benar merasakan ada kelesuan rohani. Kekuatanmu menjadi melemah. Rasa-rasanya saudara mengalami kekeringan roh saudara. Hari ini Tuhan tidak maksudkan itu. Tuhan ingin saudara dikuatkan kembali. Hari ini Tuhan mau saudara, roh saudara digairahkan kembali. Saudara butuh kekuatan yang baru, butuh oksigen dari sorga yang baru.
yang menolong kita untuk menguatkan kita berjalan kembali. Tuhan ingin menolong saudara dan saya. Hari ini siapapun saudara dan saya yang benar-benar butuh pertolongan Tuhan, butuh kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, maju ke depan, lebih maju ke depan lagi. Angkat tanganmu kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, berteriak, berseru, panggil nama Tuhan. Satu-satunya yang kau butuhkan hanya Tuhan. Kekuatanmu terbatas, pengetahuanmu terbatas tentang masa depanmu. Tapi di tangan Tuhan, kau akan mendapat kekuatan untuk berjalan maju bersama dengan Tuhan. Kau tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Ini waktu dan saat yang tepat. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara di antara saudara yang alami sakit secara fisik, hari ini Tuhan ada di tempat ini. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Saudara boleh maju ke depan, kami akan berdoa untuk saudara. Mukjizat yang dialami Ibu Gembala akan Tuhan berikan kepada saudara. Saudara yang alami sakit hari ini percaya ada kuasa Tuhan bekerja di tengah. Yesus. Jangan lewatkan hadirat Tuhan hari ini. Ketika Tuhan hadir ada mukjizat. Ketika Tuhan hadir ada kekuatan yang baru, ada pertolongan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. kuasa mujizat mengalir, kuasa mujizat mengalir, mengalir. Terima pertolongan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara mungkin hari-hari ini engkau mengalami hati yang mengalami kesesakan karena engkau tidak bisa melepaskan pengampunan. Ada orang-orang yang begitu nyakiti hatimu dan ini membuat engkau tidak bisa nyembah Tuhan, tidak bisa bebas leluasa nyembah Tuhan. Masih ada ikatan, masih ada kepahitan di hatimu. Kalau itu orang yang saya maksud, saudara, Tuhan ingin menolong saudara hari ini. Tuhan ingin memberi kelegaan kepada saudara. Kalau yang saya maksud saudara, boleh saudara maju ke depan tanpa harus tanpa harus malu, tanpa rasa takut. Karena yang saudara hadapi berdiri di hadapan saudara adalah Tuhan sendiri yang akan dengan lembut hati menolong engkau,
memberi kekuatan, Engkau memberikan kekuatan untuk Engkau bisa mengampuni orang lain. Engkau butuh kekuatan Tuhan untuk mengampuni orang lain, siapapun mereka yang begitu menyakiti hatimu hari ini. Tuhan akan menolong Engkau, memberi kelegaan kepadamu. Jangan lewatkan hadirat Tuhan. Saya nikmati hadirat Tuhan, saya percaya saudara juga nikmati hadiratnya. Yesus ada di tempat ini. Memang berat jalan hidup yang mungkin saudara alami. Tapi percayalah ada pertolongan Tuhan tepat waktu. Ketika engkau mulai nyembah Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih untuk hati yang baru, roh yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Amin. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan buat kami Amin, pagi amin, hari ini. amin, amin. Terima kasih kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kami diampuni oleh Tuhan. Sebab itu kami tahu pada waktu kami melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti, melukai hati kami, roh kami dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari ada break berapa menit Mas Bram? Setelah itu break, kemudian kita masuk sebentar. Setelah itu baru kita akan penutup ya Mas Bram, gitu aja. Mari istirahat di depan. Mama-mama di sini sudah menyiapkan banyak jualan, boleh dinikmati di luar Bapak Ibu Saudara. Mari. Oh iya, boleh berbuka sekarang. Sudah waktunya kayaknya. Bapak Ibu Saudara, buat yang akan break dan membeli makanan, mohon tidak makan di area luar ya. Kita menghargai, menghormati saudara-saudara kita yang berpuasa. Terima kasih.
Tes. Iya. Puji Tuhan, setelah memborong semua persediaan ransum kita di depan dan memberkati para saudara seiman kita yang berjualan, juga memberkati gereja kita. Mari kita persiapkan hati kita mau memberikan persembahan, Mas ya. Mau memberikan persembahan, saudara ya. Kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Nanti minta tolong Bapak Yudi berdoa untuk persembahan kita. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan satu pujian, Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan, kita sudah berada di akhir ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan pulang, sekali lagi kita akan menghampiri hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama nyembah Tuhan. Karena kita percaya hari ini kita akan pulang sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita menang dari penyakit kita menang dari permasalahan kita, menang atas pergumulan kita. Kita menang dari segala hal yang ada di depan kita. Allah kita memberi kemenangan bagi kita. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita buka hati sekali lagi untuk Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory,
Tuhan yang menang. Glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Kami merasakan Ku kuasa-Mu. rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari semua jemaat Tuhan angkat tanganmu. Yakin kau hadir di Yes. sini. Kau memberi kami kemenangan. Kau menyertai kami Tuhan. Kami tidak sendiri tapi kami bersama Tuhan. Haleluya. Nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Bapak Gembala akan berdoa berkat buat kita semua. Hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin bersaya nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi beri kemuliaan meriah buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan terima kasih karena kami percaya Tuhan berkenan hadir di tempat ini, memberikan kami kelegaan, memberi kami sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkatilah setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini bersama-sama, dan umat-Mu yang mungkin sedang menikmati ibadah kami lewat live streaming, lewat YouTube. Kiranya Tuhan juga melawat mereka dengan lawatan yang sama Tuhan. Kuasa-Mu akan terus mengalir dalam hidup kami, memberi kami kekuatan yang baru, menapaki hari-hari kami ke depan. Sekalipun kami tidak ngerti apa yang akan terjadi di depan, tetapi hati kami begitu yakin Tuhan menyertai langkah kami, memegang tangan kami, dan memberi kami kekuatan yang baru, kemenangan melewati hari-hari kami. Tuhan, roh kami akan terus dibaharui oleh Tuhan. Hati kami akan terus berkobar-kobar bagi Tuhan. Cinta kepada Tuhan akan terus menolong langkah-langkah kami selanjutnya. Diberkatilah rumah tangga umat-Mu. Kalau ada perselisihan satu dengan yang lain, kami percaya rekonsiliasi akan terjadi. Satu dengan yang lain akan dipulihkan oleh Tuhan hubungan kami, suami, istri, orang tua, anak, menantu, mertua. Demikian pula dengan keluarga besar kami, mungkin ada gesekan yang sempat terjadi, tapi kami tahu ini dibutuhkan untuk membentuk karakter kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hari-hari ini mereka sedang menghadapi jalan buntu di usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberi pertolongan kepada mereka tepat waktu Tuhan, membuka pintu-pintu yang mungkin selama ini tertutup. Dan keluar Tuhan yang akan berikan. Demikian pula buah kandungan umat-Mu yang sedang bergumul dalam doa mengenai kerinduan hati mereka untuk dianugerahi keturunan ilahi sesuai dengan janji Tuhan. Maka kami percaya di tahun ini
sesuai dengan iman mereka, mereka akan menerima anugerah Tuhan. Tuhan akan bukakan pintu rahim mereka dan anugerahi mereka dengan keturunan ilahi seperti yang membuat mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Demikian pula diberkati anak-anak dalam studi mereka, sekolah mereka, membangun masa depan mereka, diberkati pula oleh Tuhan. Dan seluruh apa yang kami kerjakan, bahkan keluar masuk kami dari rumah kami dimanapun kami berada, kami dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum pulang terimalah anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan di dalam Yesus dan Allah Roh Kudus menyertai memberkati kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita dalam kemuliaannya di dalam nama Yesus. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan pagi hari ini katakan amin. Tuhan memberkati. Jangan pulang dulu Bapak Ibu, mohon pinarak sebentar, ada beberapa pengumuman dan 5 menit kita akan dengar pengumuman sebentar. Monggo Mbak Udi. Cek, oke. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pagi ini semuanya diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pada ibadah pagi hari ini. Pengumumannya seperti minggu-minggu yang lalu, ibadah rutinan di gereja kita. Jangan lupa kita tetap mengusahakan hadir doa pagi, 4:30 pagi, setiap Senin sampai Jumat. Kemudian hari Rabu ada ibadah kaum wanita di rumahnya Tante Yanti atau Mas Bram. Hari Rabu jam 4:30 sore di rumahnya Tante Yanti atau Mas Bram. Semuanya sudah tahu nggih rumahnya. Kemudian hari Sabtu tetap ada kaum muda dan kemudian dilanjutkan latihan musik. Bapak Ibu, Tante Dede dan Om Markus ada sedikit berkat oleh-oleh dari Holy Land yang bisa dibawa pulang. Ada berkat gantungan kunci itu dibagikan per kakak satu saja nggih, karena harganya mahal nggih Bapak Ibu. Jadi satu kakak satu saja, kemudian ada permen coklat yang bisa dinikmati oleh seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Itu saja pengumumannya. Jangan lupa sebentar lagi jam 10 ada Eklesia Kid. Mohon putra-putrinya bisa diantarkan ke gereja. Terima kasih. Oh iya, Mas Abram titip pengumuman ada, karena 2 minggu lagi kita ada perayaan Paskah. Jadi Bapak Ibu mulai bisa mengumpulkan telur Paskah di gereja. Jangan lupa mentang ya Bapak Ibu, bukan yang sudah mateng. Terima kasih, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.